Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirin rahimakumullah. Tuan dan puan sekalian, kita jumpa lagi dalam tausiah yang kesekian kalinya. Ini hanya berbagi sudut pandang atau tausiah, muzakarah atau mengingatkan lah. Karena ayat fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya tausiah, muzakarah, peringatan-peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kemarin kita bicara tentang dalil-dalil zikir, iya ya, dalil-dalil zikir. Tapi sebelum itu kita menuju ke situ nanti sedikit dulu tentang tata cara sholat kita ya, disampaikan supaya lebih tertib. Makmumnya jangan mendahului imam. Jadi nanti ketika berzikir misalnya, setelah sholat berzikir, itu imamnya dia ada tata caranya itu membawanya. Makmumnya nggak usah ikut, makmumnya cukup berzikir Allah, Allah, Allah. Nggak usah dia tarik suara tinggi. Itu satu yang harus diingat. Ini kalau semuanya narik, nggak enak dia. Nah, nanti ada yang sudah diberitahu itu imam itu cara menarik zikirnya itu kan, kapan tingginya gitu kan, ada rumus-rumusannya itu. Saya belum bagus suaranya Tuhan, maka nanti saya imam kan, tunggu. Kasih dulu yang paten-paten kan. Suara saya lagi kemana ini? Ada rumusannya. Saya masih belajar itu tarikannya itu kan. Allah, 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 Allah. Itu imamnya aja gitu. Kalau makmumnya cukup Allah, Allah, Allah. Satu. Jangan nanti makmum ikut-ikut pula ya kan. Tapi saya masih belajar, saya belum apa. Ada beberapa kami sudah diberitahu itu tata cara kalau imam. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti membaca Allah sabaqal faridun kan gitu. Nanti imamnya kan setelah doa tawasul dia baca amin doa Allah. Nanti makmumnya serentak aja. Setelah imam baca Allah, makmum serentak. Jangan nanti satu. Kelamaan dia baca doa tawasul itu kan nggak sama gitu selesainya. Jadi dia seperti jadi apa tuh nama estafet gitu. Nah, itu kurang bagus. Jadi besok makmum itu serentak aja menyebut Allahnya. Imam rasa-rasa lah dulu doa tawasulnya biar agak lama-lama sedikit. Jadi mereka menunggu, makmumnya udah siap lah itu kan. Oh, udah siap nih orang nih doa tawasul. Tinggal mau nyebut Allah, jangan dulu, imam dulu. Begitu imam Allah langsung sambut Allah. Imam begitu nyebut Allah itu jangan putus dengan sabaqal faridun, enggak usah ditunggu makmumnya menyebut selesai itu semua. Jadi imamnya gini, Allah sabaqal mufarridun.
Nanti kan makmumnya langsung bilang Allah Allah, dia serentak juga menyambut itu. Makmumnya itu serentak menyebut sabaqal munfaridun. Jarak menyebut Allah dengan sabaqal munfaridun itu seperti kata fa. Kul Allah fakul sabaqal munfaridun. Kira-kira gitu, pakai fa dia. Begitu sebut Allah langsung gitu. Tapi kalau semua ada jarak, ada rentang waktu. Itu dihindari. Gitu besok-besok. Begitu, jadi dirasa-rasa dulu imam itu agak lama dia doa tawasul tuh, biar aja lama-lama, biar selesai dulu makmumnya semua di apanya, di rasanya, baru dia amin tuh kan. Allah, nyambutlah makmumnya Allah. Imam gak usah pikirkan makmum itu nyambutnya cemana gitu. Yang penting makmum itu sudah tahu, dia begitu imam menyebut Allah langsung disambutnya Allah gitu. Imam kan langsung imam menyebut Allah sabaqal munfaridun, enggak usah Allah ditunggu imam lagi orang ini sudah, jangan. Kata Allah dengan sabaqal munfaridun itu harus tidak bisa pisah. Itu nanti sebut Allah, menyebut Allah dengan sabaqal munfaridun, jangan pakai summa, jangan pakai rentang waktu, langsung aja pakai fa. Fa itu kalau dia dalam bahasa Arab fa, ya kan? Kun fayakun katanya. Kun jadi, gitu. Jadilah. Fayakun, maka jadi. Kenapa enggak dibikin di situ di ayat itu, dibikinnya yang punya Quran itu kun summa yakun. Kalau summa bisa ditempo, dia bisa 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, itu summa, ada rentang waktu, enggak seketika dia gitu. Itu bedanya tata bahasa Arab itu pakai fa dengan summa. Kalau summa itu dia ada rentang antara dua kejadian, ada timing. Kalau fa enggak, begitu nyambar dia itu tap gitu. Jadi kun fayakun. Jadi Allah sabaqal munfaridun. Makmum langsung Allah sabaqal munfaridun. Gitu. Minta. Terus mengucapkan salam itu ya. Biar dulu imam itu selesai, baru itu makmumnya kan gitu ya. Itu yang penting kali tadi, yang zikir dengan pengucapan itu satu. Itu pesan perlu jadi disampaikan. Besok kita ini nggak bisa suka-suka beramal. Itulah bedanya tarikat dengan bukan. Gitu dia. Tahu saya gitu. Itu tuan ya, tarikat dengan yang bukan tarikat tidak bisa suka-suka beramal. Jadi kalau melihat amalan orang, kita bisa, oh ini tarikat. Kita bisa tahu tuh nanti, oh ini bukan. Kalau enggak, mungkin dia mengamalkan amalan tarikat, tapi kita bisa tahu ini sempalannya ini kali. Gitu. Jadi kita bisa lihat tuh zikir-zikir orang, bisa perhatikan amalan orang, wirid, yasin tahap apa wirid. Kita bisa perhatikan, oh ini amalan. Kalau kita lihat amalan, oh ini amalan ini dari sini dulu sumbernya, tapi ini sempalannya nih. Karena kita enggak begitu gitu, enggak bisa. Itu bedanya dia kalau tarikat dengan bukan. Jadi kalau tarikat itu dia sudah teratur, nggak bisa dia suka-suka. Nah, di tarikat munfaridiyah ini zikir Allah, ini kita mau baca sedikit nanti dalilnya. Dia amalan itu sudah dipatok dia semua itu, sampai sani sholat itu pun sudah. Kalau subuh misalnya, sani sholatnya hari Jumat, rakaat pertama itu surat sajadah. Ini disuruh baca surat sajadah, wah ya, orang dulu ya nih, kita ulang lagi, tapi dengan konsep dengan yang sekarang lah kita bilang. Yang namanya tarikat itu pasti sudah teratur dia, nggak bisa suka-suka. Itu ada kaifiatnya itu. Jadi sani sholat misalnya, rakaat subuh misalnya Jumat itu sani pertamanya surat sajadah, yang keduanya surat dari. Jadi kita itu harus hafal juga ini. Jemaahnya harus hafal semua. Kalau malam Jumat Isya surat Jumat dibagi dua dia itu. Sani pertama sampai apa tuh? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, itu yang kedua kan. Sebelumnya itu
sani pertamanya sampai ayat apa itu yang ke berapanya itu 9 10 ya. Kalau enggak, saya enggak hafal, cuma saya lancar. Kalau hafal itu dia coba sebutkan ayat itu 1, ayat 7, ayat 10, 11 atau dibalik bacanya, itu hafal namanya. Saya enggak hafal. Saya cuma lancar kalau dimulai, coba mulai dari ayat pertama ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayati. Nah, itu lancar namanya. Saya lancar aja. Hafal enggak saya? Kok putar? Coba sudah. Aduh lupa saya. Maaf udah tua. Nah, itu kalau dia malam Jumat. Kalau dia asar itu saninya Alhaakumut Takatsur, yang kedua wal asri, yang kedua. Sani kedua asar itu. Tetapi itu kalau maghrib itu sudah teratur, nanti ada sama saya catatnya nanti kalau mau. Misalnya malam ini malam apa? Malam Minggu, berarti tadi Al-Fil sama Al-Quraisy. Itu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Aduh. Baru itu kedua Al-Quraisy, besok Kafirun sama Izaja apa tuh An-Nasru. Baru malam Rabu Al-Lumazah sama Al-Lahab kan gitu ya, malam Kamis. Itu sudah ditata semua. Itu jangan dirubah lagi. Kalau kecuali nggak hafal namanya nggak hafal. Jadi dimulailah itu nanti yang muda-muda ini ke situ. Nah, sekarang session zikir. Zikir kemarin udah kita ungkap tuh zikir ini. Saya kalau menerangkan zikir Allah ini, saya punya 7 alasannya, dalilnya. Yang pertama berdasarkan Al-Qur'an. Kemarin udah saya bilang, ini ada catatan. Nah, saya bacakan aja nih surat-surat yang dia tulis sendirilah. Di antaranya ini cukuplah memadai kena surat Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, itu. Surat Al-Baqarah ayat 153, surat Az-Zuriyat ayat 5556, surat An-Nisa ayat 103, surat Al-Jum'ah ayat 10, surat Al-Anfal ayat 2, surat Al-Baqarah 114, surat Al-Baqarah ayat 99, surat Al-Mulk ayat 12, surat Al-Baqarah 153, banyak ini. Itu diantaranya itu kemarin udah kita ulas sebagian. Jadi kata zikir kemarin, karena ada yang baru ini datang, kata zikir itu secara umum dimaknai 2. Pertama ingat, yang kedua sebut. Jadi kalau dia maknain fazkuruni, maka sebut kamulah aku, kata Allah. Azkurkum, aku akan menyebut kamu. Yang kedua artinya fazkuruni, ingat kamulah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kamu. Barulah ditafsir kata uzkur itu oleh para ulama kan gitu. Uzkur yang kedua itu fazkuruni azkurkum, ingat kamu aku, nanti aku tolong, kata Allah, nanti aku cukupkan, nanti aku pelihara, nanti dan sebagainya. Itu jawaban kata uzkur yang kedua. Nah, dalil yang kedua dari hadis, berdasarkan hadis. Hadisnya hadis sabaqul faridun. Yang ketiga cakap ulama, kitab ulama. Nah, ini yang 2 ini mau kita bikin buka. Ini ada petikan yang jadi sandaran zikir Allah ini. Kitab ini fotokopi nih ya, fotokopi kitab namanya Kitab Tanwirul Qulub. Yang menulisnya nih taklifu penulis, penyusun gitu, Maulana Al-Arif Billah Almarhum. Wow, udah meninggal rupanya, yang dirahmati. Penulis atau penyusun, pemimpin kita Al-Arif Billah. Al-Arif Billah dia digelar juga sama mereka di sana ya, Almarhum, yang dirahmati. Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i Mazhaban An-Naqsyabandi.
tufiya Lailatul Ahad. Kira-kira artinya Syekh yang penulisnya tadi Maulana Al-Arif-Billah almarhum Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili. Jadi ini bangsa Kurdi, kampungnya Erbili. Di mana tuh? Kurdistan sana, suku Kurdistan dia, Kurdi. Kalau Al-Jawi kan itu orang Jawa, di Jawa dia suku Jawa. Jadi Imam Nawawi Imam apa tuh? Ada tuh yang makamnya di Mekah tuh, dari Jawa. Jadi kira-kira negara Irak sekarang. Mazhab dia itu berfikihnya Syafi'i mazhabnya, sedangkan tarikatnya Naqsyabandi. Tulisnya sini. Di halaman depan itu kan, depan apanya. Terus dia wafat malam Ahad, Lailatul Ahad 12 Rabiul Awal, sanat 1332, kayaknya 1332 ini agak hilang hurufnya. 1332 Hijriah wafat. Sedangkan kitab ini dicetak tahun ini nih, yang kelima, cetakan kelimanya dicetak tahun 1343 Hijriah. Setelah kira-kira 11 tahun dia wafat, dicetaklah kitab yang cetakan kelima ini. Salah satu yang menerangkan hadis Sabaqal Munfaridun itu kitab ini, kitab Tanwirul Qulub namanya. Pada halaman 412. Ini awal ceritanya, dia menceritakan tentang bab wali-wali, perjalanan wali-wali. Banyak wali-wali itu diletakkan Allah di timur satu, di barat satu, begitu dia meninggal nanti diambil dari susunan yang tiga, ada yang 11, ada yang berapa ini dibilangnya, ada 50. Kalau meninggal dari yang 3 diambil dari 50, yang lebih tinggi. Ada yang meninggal yang 50 diambil dari yang 300 diambil, dipindahkan gitu, diganti-ganti. Itu perjalanan wali-wali. Sampai katanya setelah cerita-cerita perjalanan wali-wali, terus kata dia di sini, Izamata wahidun minhum abdallah biwahidin min khiyaril amsa, contohnya ini kan. Apabila meninggal salah satu dari mereka yang 3 salah sami'ah, yang 300, maka digantikan dari yang 500. Nah, gitu-gitulah cerita ini. Cerita tentang wali-wali dulu, Pak. Pasalnya di situ. Nah, ini kan saya fotokopinya selembar ya kan. Jadi cerita tentang wali-wali dia ini. Nah, di ujung cerita pasal wali-wali ini dia bilang summa al-mufardidun. Setelah perjalanan wali-wali itu kemudian orang mufaridun, penerus perjalanan wali-wali kan di sini. Dia yang nulis, bukan saya. Jadi siapa yang mau komplain tentang zikir Allah ini aja datangnya kuburannya sana ya kan. Hujah aja tuh kuburannya ya kan. Gitu. Jangan saya kan baca kitab ini gitu. Mana tahu nanti di-share pula di YouTube ya kan. Ya enggak apa, saya baca kitab. Ya udah, mari kita datangi tuh kuburan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi sana, ayo kita datangi. Saya pakai amalan saya lah, ngontak dia kan bisa aja kan. Nah, udah tanya dia tuh, betul nggak ini? Ulang. Masa dia wafat tahun 1330. Ini tahun berapa nih? 1445. Kalau dikurang ada 100 tahun. Ini 1445 dikurang 1333. 100 lebih lah ya, kira-kira 100 tahun yang lalu. Nah, masa dia tahu? Makanya dia ditulisnya, ini yang penyusunnya ditulis. Berarti bukan dia yang nulis kali, entah muridnya lah kan. Tulisnya Al-Arif-Billah juga ini ya kan. Nggak mungkin dia bisa menerangkan yang sekarang, dia nggak Al-Arif-Billah gitu. Kok bisa dia ceritain ya? Summal mufaridun. Kemudian setelah wali-wali itu ceritanya nanti orang mufaridun penggantinya perjalanan itu. Hadisnya gini katanya, sabaqal mufaridun. Qila, ini ucapan hadis tadi, sabaqal mufaridun, perkataan Nabi itu yang kemarin kita secer itu rawahul Muslim.
yang kita setir di khutbah juga. Qala Rasulullah sabaqal mufaridun qalu wa mal mufaridun ya Rasulullah qala allazina yazkurunallaha katsiran waz-zakirat rawal Muslim. Itu hadisnya dilihat di kitab hadis Muslim tentang hadis sabaqal mufaridun yang ucapannya seperti itu. Tulisannya seperti itu, lapasnya seperti itu di hadis Muslim. Kalau ini riwayat lain, sabaqal faridun qila itu ada yang bertanya, wa mahum, katanya, ya Rasulullah, wa mahum ya Rasulullah, siapa tuh mereka tuh ya Rasulullah, apa tuh mereka, siapa tuh mereka ya Rasulullah, apa mereka ya Rasulullah. Biasanya kalau ma dengan man, ini sedikit tata bahasa Arab. Kalau dibilang man, marabbuka, nggak dibilangnya marabbuka. Kalau man itu tujuannya ditanyakan kepada yang berakal. Kalau dia ma, itu peruntukannya tidak berakal. Gitu. Jadi mereka wamahum, apa itu? Berarti yang ditanya, yang menanya itu belum paham nih kali. Wujudnya itu gitu. Wamahum, apa itu mereka? Apa itu? Kira-kira gitu. Kalau dibilang wamanhum, berarti yang bertanya ini udah tahu dia kan. Dengan wamahum nih. Wamal mufaridun ya Rasulullah. Apa itu mufaridun? Berarti orang yang bertanya itu sahabat belum nggak ngerti juga apa mufaridun ini. Nah, gitu. Ya Rasulullah, qala, jawab Rasul, mereka yang menyebut Allah itu berlebih-lebihan. Orang-orang yang menyebut zikir mereka tuh berlebih-lebihan. Apa namanya? Tamak sekali. Apa namanya itu? Ya seumpama itulah ya. Terus katanya yaji'una yaumal qiyamah khifapa. Mereka itu datang dekat kiamat. Jumlah mereka itu tidak bertambah, tidak berkurang. Wahum, mereka itu di mana-mana tempat di bumi selalu dicaci maki. Yuqalu lahul al-mahda. Al-mahda itu tempat caci maki. Jadi orang berzikir ini di mana-mana tempat pasti dicaci maki orang, disalah-salahi orang. Sesat nih, entah apa-apalah umpamanya. Dibilang ini kitab ini kok tahu pula dia kan. Sampai-sampai wali kutub tidak sampai ke makam mereka. Nah, syekhnya wasyekhu hazal makam, dan syekh hazal makam, syekh makam zikir ini bermula Al-Khidir alaihissalam. Kemudian diakhiri dengan Khalifatullah Al-Mahdi. Fahuwa akhiru waliyin min hazil ummah. Maka Khalifatul Mahdi itulah akhir dari wali dari umat ini. Jadi kok cerita wali ya, Mahdi itu wali, itulah wali akhir umat. Jadi kalau dulu ceritanya Mahdi, wali-wali, ini ceritanya Mahdi lah. Dia juga itu, Mahdi itu apa ya? Mahdi itu wali juga. Ini kitab ini yang bilang bukan saya ya kan. Nah, ini kitab Tanwirul Qulub. Kalau mau dibantah, bantahlah ini. Nah, tahu ada yang komplain ya kan. Jadi kalau kita tanya 100 tahun lebih yang lalu, dia sudah tahu gitu, ditulisnya. Turun sekarang pemainnya, bawakan zikir Allah. Tapi nggak ada masalah, yang mau dicaci maki ini mengamalkan ini. Perjalanan pertama, kitab ini yang nulis. Jadi udah berapa tuh? Al-Quran dalilnya masih ditentang orang. Hadis Nabi, sabaqal faridun itu. Coba itu kalau ditanya sabaqal faridun, apa itu sabaqal faridun? Itu cakap Rasulullah, cakap Nabi itu. Jadi yang kita pegang itu cakap Nabi, bukan perbuatan Nabi kan. Kalau perbuatan Nabi tidak bisa diukur. Karena itu bisa saja nanti khusus bagi dia, mana bisa diikut. Kalau ada dia buat lalu bertentangan dengan ucapannya, ucapan dengan cakap Nabi itu, perbuatan Nabi bertentangan, maka yang diikut itu yang dicakapkannya itu gitu. Jangan yang dibuatnya itu diikut. Nah, misalnya kalau dia cakap tuh qala Rasulullah, kalau dia perbuatannya kana Rasulullah, maka lebih kuatlah dalil qaula itu, qaul
ucapan. Itu yang bilang ulama juga. Nanti mau ikut Nabi yang enak-enaknya aja ya kan. Pas. Iya. Iya, itu pula lomba-lomba. Jadi yang diikut tuh cakapnya. Jadi yang kita ikut, orang zikir Allah ini mengamalkan cakap Rasulullah. Sabaqal faridun. Cakap Rasulullah itu kan bisa kita bagi dua aja. Yang dulu dan yang sekarang gitu. Kan gitu. Mana cakap Rasulullah yang dulu? Itu banyak tuh. Cakap Rasulullah yang dulu. Itu banyak buku kitab-kitabnya tuh. Cakap Rasulullah yang sekarang mana? Yang nggak banyak lah, namanya dia udah wafat dulu. Tapi kalau dia panjang umur sekarang, banyak cakapnya yang sekarang nih. Apa dibilangnya lagi? Pasti hadis Nabi itu udah setinggi gedung tinggi itu lah kitabnya tadi kan. 1000 tahun kemudian kan Nabi cakap deh kalau dia panjang umur. Banyak. Ada jadi cakap Nabi yang sekarang ini sedikit lah, salah satunya sabaqal faridun. Nah itu. Jadi kan kita orang zikir Allah mengamalkan yang dibilang Nabi, ya kenapa lagi? Ada 3 dalilnya kan. Kitab ulama, hadis kita selalu ayat Al-Quran yang kata-katanya fazkuruni atau yang seumpama itu ya ayyuhallazina amanu uzkurullah, zikrullah. 3. Ada 4 lagi nanti. Udahlah besok aja lah. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi kita dan keluarga. Demikian saja dari saya. Sebelum ditutup nanti oleh protokol. Silakan. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dari tausiah oleh Ustadz Tauhid. Untuk teman-teman mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada sudah. Tapi cukup diketahui kalau yang mau ditanya itu seputar apa yang dibahas saja. Kalau di luar dari itu, nanti di luar dari materi ini gitu. Dia mau berdua, mau datang ke rumah Ustadz ya nggak apa-apa. Mungkin sudah itu aja. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.